Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat bertemu kembali dalam seri pembelajaran tutorial bersama saya Pak Ridwan MT, dosen di UIN Aran dari Banda Aceh. Baik, pada video kali ini kita akan coba mempelajari suatu hal tentang tutorial, yaitu tentang bagaimana belajar tentang algoritma dan pemrograman eh, lanjutan untuk mahasiswa saya di UIN Aran dari Banda Aceh, yaitu untuk prodi Pendidikan Teknologi Informasi yang sedang mempelajari tentang mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, pada tahapan ini kita akan melanjutkan materi yang tidak sempat saya ajarkan secara langsung, yaitu tentang yang namanya sisa materi dari algoritma dan pemrograman, yaitu tentang looping dan juga tentang array. Dua hal ini akan coba saya jelaskan secara jelas dan secara detail dengan menggunakan video ini. Nah, di materi yang pertama, kita akan belajar tentang bagaimana mempelajari tentang apa itu looping atau dalam bahasa Indonesia adalah disebut dengan perulangan. Kemudian nanti di materi berikutnya kita akan mempelajari tentang apa itu array. Nah, di sini di dalam materi ini kita nantinya akan juga mempelajari tentang konsep daripada perulangan atau looping, kemudian mempraktekkannya dengan menggunakan aplikasi Flowgorithm. Ini Flowgorithm untuk kita membuat flowchart. Kemudian kita akan coba nanti menerjemahkan langkah-langkah daripada penyelesaian masalah dengan menggunakan batu bahasa manusia dan juga dengan bahasa pemrograman komputer, yaitu dengan menggunakan program Java. Nah, pada tahap ini kita nanti akan mempraktekkannya secara mudah proses belajarnya dengan menggunakan bantuan AI, yaitu ChatGPT. Nah, kenapa saya merekomendasikan ChatGPT? Karena dalam proses pembelajaran memang kita tidak boleh menyangkal bahwa teknologi ChatGPT ini akan sangat membantu kita, khususnya mahasiswa, dalam mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan khususnya tentang pemrograman dan tentang belajar tentang di dunia teknologi informasi. Oke, itu yang akan coba kita pelajari. Nah, di video ini kita akan coba menjelaskan tahapan pertama tentang apa itu looping, jenis-jenis looping, dan juga bagaimana implementasinya ke dalam konsep algoritma dan pemrograman dengan kita menggunakan bantuan ChatGPT. Nah, semoga selesai daripada mempelajari materi ini, seluruh mahasiswa nanti bisa mempraktekannya dan juga bisa mengerjakan studi kasus dan juga ujian UAS atau ujian akhir semester dengan menggunakan bantuan AI, khususnya dengan menggunakan ChatGPT. Oke, langsung saja kita akan mencoba. Yang pertama adalah kita masuk dulu ke dalam akun ChatGPT kita. Kita akan masuk ke sini. Silahkan ketikkan di Google kata kuncinya ChatGPT. Kemudian kita akan masuk ke halaman awal login untuk ChatGPT kita. Ini adalah halaman awal ketika kita membuka aplikasi ChatGPT. Kemudian langkah berikutnya adalah silahkan login dengan menggunakan akun masing-masing. Pada contoh ini saya akan menggunakan akun Prodi ya. Oke, saya klik login, kemudian saya verifikasi. Kalau ketika ada yang salah seperti ini, silahkan go back lagi, kemudian silahkan login kembali kedua kali. Kemudian silahkan pilih dengan menggunakan ini, dia menggunakan ini autentifikasi dengan menggunakan tadi keamanan. Kita login dengan menggunakan Google. Oke, kemudian silahkan dipilih akun Google-nya. Oke, kita let's go. Nah, sekarang saya menggunakan akun instansi ya, instansi yaitu akun program studi untuk masuk ke dalam ini ya, apa namanya, ke dalam eh, akun ChatGPT. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah coba sekarang diperhatikan bagaimana saya meminta bantuan dari ChatGPT untuk saya mempelajari bagaimana yang dimaksud dengan looping, kemudian apa hubungannya dengan algoritma dan pemrograman.
Pertama, misalkan di sini kita ketikkan kata prompt di ChatGPT adalah saya ingin belajar tentang algoritma dan pemrograman. Ini mungkin prompt pertama yang kita ketikkan. Sekarang saya bertanya, apakah kamu paham tentang materi ini? Kemudian kita misalkan cuma bilang cukup menjawab dengan ya atau tidak. Pertama di sini prompt yang kita ketikkan adalah kita ingin memastikan dulu bahwa si ChatGPT ini paham tentang apa itu algoritma dan pemrograman. Kemudian kita enter, dia akan langsung menjawab ya. Artinya ketika dia menjawab ya, berarti dia paham apa itu algoritma dan pemrograman. Ketika dia menjawab tidak, berarti dia tidak paham. Itu mungkin prompt pertama yang perlu kita tekankan dulu kepada ChatGPT. Oke, sekarang kita lanjut ke perintah prompt yang kedua. Baik, eh, coba dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan konsep looping atau perulangan di dalam al ini atau perulangan. Saya kita tanyakan ini saja. Nah, di sini kalau kita tanyakan dia, dia akan menuliskan perintah yang jenisnya seperti ini. Konsep looping atau perulangan adalah suatu mekanisme untuk menjalankan satu blok kode secara berulang. Ada kata kuncinya disebut di sini adalah secara berulang, biasanya hingga kondisi tertentu terpenuhi. Artinya, perulangan di sini disampaikan bahwa di dalam algoritma dan pemrograman, dia adalah satu blok kode yang diulang-ulang secara berulang. Dia akan berhenti perulangannya ketika kondisi tertentu terpenuhi. Nah, kondisi inilah yang akan kita maksud apakah jika sudah, apakah true atau false. Nah, di sini tujuan daripada perulangan dikatakan bahwa kita akan menghemat waktu. Menghemat waktu artinya kita tidak perlu menuliskan baris-baris kode yang begitu banyak untuk melakukan suatu banyak-banyak perulangan. Nah, ini artinya juga ada disebutkan di sini adalah perulangan itu adalah kita menghemat proses mengeksekusi kode yang sama berkali-kali. Artinya kalau kita menulis satu kode itu tidak perlu banyak-banyak kode, tapi hanya cukup satu baris saja, hanya dengan mengulang-ulang dengan kondisi yang kita inginkan. Nah, itu secara jelas bagaimana tentang konsep looping dan perulangan. Nah, di sini di si ChatGPT, misalkan di sini sudah dijelaskan juga tentang jenis-jenis tentang perulangan. Perulangan di sini, kalau kita lihat di sini ada disebutkan, yang pertama adalah perulangan jenis while. Di sini ada dikatakan while. Di sini adalah while ini perulangan yang terus berjalan selama dia bernilai true. Artinya, true ini artinya adalah kalau kondisi dia terpenuhi, berarti ini true. Nah, di sini dikatakan perulangan while ini adalah dia terus berulang. Jika kondisi masih false, berarti dia tetap berulang. Kapan dia berhenti perulangannya? Ketika dia bernilai true, dia akan berhenti. Ini contohnya misalnya seperti ini. Nah, kalau dengan menggunakan kode Python. Nah, kalau yang jenis perulangan yang kedua adalah do while. While, do while ini adalah dia tidak tersedia di semua bahasa pemrograman, disebutkan di Python tidak tersedia kalau do while ini. Dia adalah jenis perulangan yang kedua, yaitu do while. Jenis perulangan yang ketiga adalah for. Di sini ada disebutkan for. Perulangan yang digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui. Apa maksud iterasi ini adalah kalau kita lihat di sini tiga komponen dalam perulangan, dia ada bahagian inisialisasi, ada kondisi, ada increment, ada decrement atau pengubah nilai. Inisialisasi adalah nilai awal dari suatu variabel yang akan digunakan di dalam perulangan. Artinya, kalau kita sebutkan di sini adalah jumlah iterasi sudah diketahui, berarti kalau for dia itu adalah nilai awalnya sudah diketahui dan ini berarti kalau for diketahui, nilai awal diketahui, nilai akhir juga diketahui. Itu kalau for. Kalau yang while ini adalah dia terus berjalan selama kondisi bernilai true.
Artinya ketika misalkan diketahui I sama dengan nol, nol ini berarti nilai awal. Dia kapan berhenti? Ketika I kurang dari 5. Ketika dia misalkan masih ini, ketika dicek nol kurang dari 5 masih true, apa namanya, masih true atau benar, dia tetap akan berulang. Kalau selama sudah false, misalkan I sama dengan 6, berarti udah false, tidak true lagi. Ketika dibandingkan 6 kurang dari 5, berarti dia sudah false, tidak benar. Maka dia berhenti, itu contohnya. Nah, di sini diberikan adalah kondisi. Komponen kedua di dalam perulangan ada namanya kondisi. Kondisi ini adalah mengevaluasi apakah perulangan harus dilanjutkan atau dihentikan. Kalau kita lihat dari konsep looping atau perulangan di sini adalah hingga kondisi tertentu terpenuhi. Artinya, kondisi inilah yang akan dicek di sini, dilanjutkan atau dihentikan. Kemudian yang ketiga, komponen utama dalam perulangan adalah increment decrement. Increment decrement ini adalah operator di dalam bahasa pemrograman. Artinya, increment itu apabila dia tambah satu, decrement kurang satu. Nah, itu artinya apa discrement increment ini mengubah nilai variabel agar kondisi perulangan dapat berubah, dapat berhenti pada akhirnya. Artinya ini kalau misalkan selama misalkan kayak gini, ketika I sama dengan nol, ketika dibandingkan I kurang dari 5, secara matematik nol udah adalah betul kurang dari 5. Ketika dia masih betul, maka dia tetap diulang. Ketika misalkan nanti diulang, berarti kalau diberikan increment, I ditambah satu berarti I ditambah satu, nol ditambah satu sekarang jadi satu. Nah, selama terus berulang-ulang sampai misalkan sekarang I sama dengan 6. Ketika dibandingkan dengan kondisi 6 kurang dari 5. Secara matematik salah, false. Ketika salah, maka dia tidak lagi bernilai true, maka bernilai false. Ketika bernilai false, maka secara teori dia akan berhenti perulangannya. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis perulangan atau di dalam looping. Nah, sini ada contoh source code, tetapi ini dalam bahasa Python. Nanti kita akan contohkan bagaimana jenis perulangan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, kemudian ini contoh penggunaan daripada perulangan. Di sini ada disebutkan mengulang misalkan mencetak angka 1 hingga 10. Nah, di sini ini contohnya, contoh sederhana sekali mengimplementasikan daripada perulangan. Nah, sekarang kita coba perintahkan ChatGPT untuk memberikan contoh perulangan dalam bentuk flowchart ya. Misalkan kita berikan ini. Buatkan saya contoh konsep looping dalam format flowchart. Kalau kita di dalam format flowchart berbentuk image ya. Kita berikan dia berbentuk image. Oke, kita lihat di sini, kita perintahkan dia. Kita coba tunggu sebentar. Dia akan menganalisis. Oke, sekarang saya tidak tahu tadi ada sedikit kesalahan ya. Coba sekarang kita ini kan ya, buatkan saya contoh looping dengan menggunakan flowchart. Kita enter. Nah, dia akan langsung memberikan sebuah contoh dengan bagaimana konsep looping dengan menggunakan flowchart. Dia akan menganalisis dulu gambarnya. Kemudian kalau kita lihat flowchart di sini, oh sorry ini kayaknya ChatGPT lagi salah nih. Flowchart start, stop, stop, sederhana proses perulangan. Artinya kita tidak, kalau misalkan kita lihat dari gambar ini membingungkan ya. Membingungkan tentang bagaimana flowchart. Oke, sekarang kita skip aja dulu. Mungkin ini ChatGPT masih kurang paham. Nah, sekarang gini saja. Sekarang kita akan coba tanyakan ke ChatGPT mengenai contoh dasar daripada penggunaan perulangan. Misalkan kayak gini. Nah, coba berikan
contoh kasus sederhana bagaimana langkah-langkah menyelesaikan masalah dengan dengan looping. Kayak gini, kita berikan prompt ke dia, coba berikan contoh kasus sederhana bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dengan looping. Looping misalkan kita langsung berikan khusus dengan looping for, misalkan kayak gini. Looping for, karena tadi ada 3 jenis ya. Ada for, ada while, ada do while. Oke, kita coba enter. Nah, contoh kasus kita akan diminta seperti ini. Misalkan adalah contoh kasusnya, kita diminta untuk menghitung jumlah penjumlahan total dari angka 1 sampai dengan ke 10. Artinya di sini kalau kita lihat contoh di sini, dia akan disebutkan bahwa langkah-langkah kasusnya adalah kita ingin menghitung berapa penjumlahan total dari angka 1 sampai dengan 10. Misalkan kalau kita tahu angka 1 sampai dengan 10, 1 ditambah 2, 2 ditambah 3, 3 ditambah 4, dan seterusnya sampai angka 10. Berapa total dari penjumlahan itu? Di dalam algoritma, cara kita dalam menyelesaikan penyelesaian ini adalah, yang pertama adalah kita memahami masalahnya dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, dia dijelaskan bahwa kita harus menjumlahkan angka 1 hingga 10. Jadi, hasil akhirnya adalah total dari semua angka tersebut. Ini, jadi solusi awal ketika ide awal ketika kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan dengan algoritma, kita harus pahami masalahnya dulu. Nah, kemudian kita yang kedua, analisis solusi. Solusi yang kita disampaikan di sini adalah untuk menjumlahkan angka 1 sampai dengan 10, bisa kita selesaikan dengan menggunakan baris 1, baris 2, 1 ditambah 1, 1 ditambah 2. Itu akan memerlukan baris banyak kode. Solusi yang paling praktis untuk menyelesaikan soal ini adalah kita menggunakan perulangan. Jenis perulangan yang kita lakukan adalah for. Kenapa for? Karena diketahui nilai awal berapa, nilai akhir berapa. Sehingga di sini akan disebutkan iterasinya adalah sebanyak angka dalam rentang hingga 1 hingga 10. Nah, kemudian kita lihat di sini bagaimana cara merancang algoritmanya. Langkah ketiga adalah buatkan sebuah variabel untuk menyimpan hasil total. Nah, misalkan nama variabelnya adalah total sama dengan 0. Kemudian kita gunakan perulangan for untuk iterasi 1 hingga 10. Kemudian langkah ketiga, tambahkan angka dari iterasi ke dalam variabel total. Setelah selesai, cetak nilai total. Jadi artinya kalau kita menyelesaikan masalah ini dari permasalahan studi kasus ini dengan menggunakan algoritma, ini adalah langkah-langkahnya. Nah, ini contoh implementasi dengan kode Python. Kalau kita misalkan minta coba dengan kode Java, bisa juga. Tapi kita tidak fokus dulu ke dalam menggunakan ini ya, Python ya. Kita akan coba ini buatkan dalam source kode Java. Kita tidak minta Python dulu, kita pakai Java dulu. Nah, kalau kita minta dia menggunakan Java, dia bentuknya akan seperti ini. Dia akan menguruskan, ditentukan nilai awal, kemudian digunakan for, kemudian akan ditambahkan. Dan ini hasilnya kalau dengan menggunakan source kode Java. Nah, sekarang kita akan mempraktekkannya bagaimana contoh for sederhana. Caranya coba misalkan kita buka aplikasi IntelliJ. Oke, kita buka IntelliJ-nya seperti ini. Ini tampilan awal IntelliJ, kemudian kita klik New Project. Ini kan saya sudah jelaskan di dalam pertemuan kita di dalam kelas ya. Misalkan kita beri nama, misalkan adalah belajar looping. Oke, kemudian kita simpan. Saya menyimpannya di partisi D. Partisi D, saya beri nama belajar Java ya. Belajar Java, saya beri new folder, new directory, belajar algoritma Java. Saya klik OK, kemudian saya OK kan. Saya simpan di dalam partisi D di belajar algoritma dasar. Kemudian di sini kita tetap centang saja. Kita ini kalau mau diklikkan ini dihilangkan saja. Oke, kemudian kita klik create.
Nah, sampai di sini kita sudah masuk ke dalam ini contoh source code dasar daripada Java. Ini dia yang kita belajar di dalam kelas. Kemudian kalau kita lihat source code yang diberikan oleh ChatGPT tadi, dia akan disampaikan source code bentuknya seperti ini. Nah, kita tinggal copy paste saja. Pertama adalah kasusnya kita akan membuat yang namanya ini menambahkan angka 1 hingga 10. Kalau kita lihat di sini rancang algoritmanya, pertama, buat variabel untuk menyimpan hasil total. Misalkan total sama dengan 0. Berarti kalau kita ini secara bahasa manusianya, secara source kodenya, kita akan diarahkan seperti ini. Ini. Ini bahasa pemrogramannya. Kita copy paste di sini. Oke. Nah, ini adalah integer total sama dengan 0. Ini kalau secara bahasa pemrograman. Kemudian langkah kedua adalah gunakan perulangan for untuk iterasi dari 1 hingga 10. Ini kalau kita lihat dia memberikan iterasi ya. Iterasi kalau kita scroll ke atas, dia adalah ini untuk memberikan apakah ini inisialisasi yang ini ya. Inisialisasi yang di sini. Perhatikan lagi konsep yang di awal saya jelasin. Kemudian kita lihat di sini source kodenya, ini iterasinya. Perulangan dari 1 hingga ke 10. Ini format for-nya. Oh sorry, Java. Yang ini dia. Ini kalau kita copy perulangan, kita copy, Ctrl C. Kalau kita lihat source code di sini, source kodenya, oke, kita lihat di sini adalah perulangan for dari angka 1 sampai ke 10. Yang dimaksud dengan di sini adalah integer i sama dengan 1. Artinya, pertama tadi adalah kita memberikan satu nilai awal kepada iterasi i dengan nilai pertamanya adalah 1. Kemudian, ini yang dimaksud di sini, ini adalah komponen for, komponen perulangan, yang ini inisialisasi, menentukan nilai awal dari variabel yang akan digunakan dalam perulangan. Jadi kalau kita bawa ke pemrograman, ini adalah bagian inisialisasi. Ini. Kemudian di komponen kedua ada disebutkan kondisi. Kondisi ini apa? Mengevaluasi perulangan harus dilanjutkan atau dihentikan. Ini kalau kita bawa ke sini adalah ini yang disebut dengan yang komponen kondisi di dalam di sini. Ini kondisinya. Artinya, kondisi yang diberikan di sini adalah i kurang dari sama dengan 10. Ini kondisi akan dicek. Kemudian komponen ketiga adalah increment decrement atau pengubah nilai. Kalau di dalam for, increment decrement ini yang dimaksud di mana? Di sini dia. I++. I++ ini artinya ditambah 1. Kalau kita ini adalah jenis yang increment. Increment tambah 1. Kalau decrement berarti kurang 1. Berarti di sini bukan plus plus, min min. Kalau dia kurang, tapi kan kita bukan min ya, artinya kita tambah 1. Karena 1, 2, 3, 4 kan tambah 1. Berarti kita tetap di sini plus plus. Increment. Tolong dibedakan, increment tambah 1, decrement kurang 1. Jadi itu pemahamannya, pengubah nilai. Nah ini ya, jadi 3 komponen di dalam perulangan, inisialisasi, kondisi, increment, decrement, ini dia source code-nya. Inisialisasi, kondisi, increment, decrement. Kalau di dalam for. Kemudian kita lihat di sini, total plus sama dengan i. Apa artinya di sini? Pertama, variabel total adalah 0. Ketika 0, ketika ada perulangan tambah 1, berarti sekarang nilai 0 ini ditambah 1. Ketika ditambah 1 berarti nilai total tadi yang dari 0 sekarang menjadi 1. Kemudian apabila masih bernilai true, dia tetap akan dilanjutkan berhenti perulangannya atau false. Nanti kita coba kaitkan dengan konsep bagaimana menjelaskan teori ini dengan menggunakan human atau manusia. Nah, sekarang kita lihat lagi source kodenya ke bawah sini. Sistem out.println jumlah total dari 1 hingga 10 adalah nilai total. Ini kalau kita cetak hasil output, kita di sini hilangkan. Kalau kita cetak hasilnya, hasilnya seperti ini. Kita run ya. Kita run. Hasilnya adalah
Ini dia hasilnya. Jumlah total dari 1 hingga 10 adalah 55. Karena ini dijumlahkan. Dijumlahkan. Artinya, misalkan kayak gini. Total 1 hingga 10, artinya ketika 1 ditambah 2, 2 ditambah 3, 3 ditambah 4, ini totalnya adalah 55. Nah, misalkan ini contoh sederhana. Bagaimana cara menjumlahkannya? Kalau misalkan ingin menjumlahkan ini sehingga dia ditambah 5, secara teorinya seperti ini. Coba saya buka Excel. Misalkan kita cari secara manual ya, apakah sama? Misalkan pertama, nilai total itu adalah sama dengan pertama, oh sorry, dia nggak bisa sama dengan 0. Ini kan pertama nilai total sama dengan, ini kita lihat ya, nilai total sama dengan 0. Kemudian ada perulangan for dari 1 hingga ke 10. Pertama adalah integer i sama dengan 1. 1 ya, ini untuk iterasinya. Ini iterasi. Nanti di sini disebutkan total di dalam perulangan, karena ada perulangan di sini, total dari pertama nanti ditambah 1. Jadi kalau kita lihat di sini, perulangannya adalah karena dia ada integer i adalah pertama 1. Kita lihat di sini 1. Nah, ketika 1 pertama adalah dibandingkan sekarang. 1 ini 1 kurang dari 10. Kalau kita lihat di sini, 1 kurang dari sama dengan 10. Apakah dia benar atau salah? Secara matematik, kalau kita bandingkan kondisi ini adalah berarti adalah true. Salah ya? True atau benar? Ini kalau kita lihat. 1 kurang dari 10. False. True, benar ya? True. Oke, ketika dia true, maka dia tetap diulang ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya apa yang kita lihat di sini? Berarti dia i plus plus. I plus plus berarti total ditambah 1. Nah, kalau total ditambah 1, berarti total tadi nilainya ini 0. Berarti sekarang nilai total dia adalah sama dengan 1. Ya kan? 1 ketika dibandingkan dengan 1 kurang dari 10, dia masih bernilai true. Nah, sekarang kita lihat lagi. Total sekarang perulangan, ini perulangan pertama. Perulangan 1. Sekarang kita lihat lagi adalah nilai total sekarang di perulangan kedua, karena ini bernilai true ya. Ini masih bernilai true. Karena dia masih bernilai true, dia tetap dilanjutkan ke perulangan kedua. Sekarang total bernilai 2. Kenapa total bernilai 2? Karena kita memberikan operator i plus plus. I plus plus ini adalah berarti ditambah 1. Sehingga kita jelaskan di sini 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ketika diberikan kondisi di sini adalah 2 kurang dari 10. Masih benar secara matematik. Berarti dia lanjut ke perulangan kedua. Ketika dia lanjut perulangan kedua, berarti sekarang 2 ditambah 1. Ketika 2 ditambah 1, berarti nilai total sekarang adalah 3. Ketika dibandingkan dengan kondisi 3 kurang dari 10, masih true. Ketika masih true, dia lanjut ke perulangan ketiga. Perulangan ketiga. Nah, ketika masuk perulangan ketiga, berarti nilai total tadi 3 ditambah 1 lagi. Sekarang nilai total menjadi 4. Ketika dibandingkan dengan kondisi ini, 4 kurang dari 10, masih true. Maka dia lanjut ke perulangan keempat. Ke perulangan keempat, sekarang nilai total dari tadi 4 ditambah 1. Berarti menjadi 5. Ketika dibandingkan di sini dengan kondisi yang kita berikan, dia masih bernilai true. Maka dia lanjut ke perulangan ke-5. Ini ya, perulangan ke-5. Seterusnya, sampai kalau kita kali-kalikan, dia bentuknya seperti ini. Ini saya skip aja ya. 4 berarti 5 sekarang, 5 ditambah 1.
Berarti di sini 6. Ini kondisinya adalah ketika true, masih true, dia lanjut ke perulangan ke-6. 6 masih true, dia lanjut lagi sekarang. 6 ditambah 1, berarti sekarang 7. Ketika dibandingkan dengan kondisi 7 kurang dari 10, masih bernilai true, benar. True, berarti lanjut ke perulangan ini ya, perulangan 7. Nah, sekarang ditambah lagi, karena masih true ya, 7 ditambah 1. Sekarang 8. Kalau kita bandingkan dengan kondisi, masih true. Berarti dia lanjut ke perulangan 8. Kita lihat lagi sekarang. 8 ditambah 1. Berarti 9. Ketika diberikan kondisi, masih true. Oke, masih true ya. Maka dia lanjut ke perulangan 9. Sekarang 9 ditambah 1 sama dengan 10. Ketika dibandingkan dengan kondisi, di sini 10 kurang dari sama dengan 10. Karena ada sama dengan, berarti masih true. Berarti dia lanjut ke perulangan 10. Nah, ketika di sini dicek sekarang 10 ditambah 1. Kalau kita lihat di sini sekarang menjadi 11. Ketika dibandingkan dengan kondisi seperti ini, 11 kurang dari 10. Enggak true lagi, sudah false. Ketika sudah false, maka stop perulangan. Perulangannya di stop. Enggak ngulang lagi. Karena kenapa? Dia perhatikan kondisi tadi, dia kalau kita lihat teori, kalau for di iterasi sudah diketahui, artinya dia akan terus berulang selama bernilai true. Berulang true. Selama dia bernilai true, dia akan tetap berulang. Kapan dia berhenti perulangan? Ketika false. Berarti kalau kita lihat kondisi secara matematik, 11 kurang dari 10. Salah. Berarti false. Berarti stop perulangan. Berarti ini tidak dijadikan rujukan untuk penambahan nilai. Sekarang, kenapa munculnya cuma totalnya 55? Karena kalau kita lihat di sini, total plus sama dengan I. Berarti kalau kita jumlahkan keseluruhan dari 1 sampai di sini, kita sum dari sini, totalnya berapa kira-kira? Total, nah 66. Kenapa 66? Karena kita di sini adalah menambahkan 11. Coba 11 kita hilangkan, bukan C14, menjadi C13. 55. Munculnya. Kenapa 55? Sesuai dengan ini. Totalnya adalah 55. Nah, kalau kita hitung, berarti hitungnya dari sini. 1 ditambah 2, ditambah 3, 4, sampai dengan ditambah 10. Sampai ke sini. Kenapa 11 tidak ditambahkan? Karena 11 ketika dilihat kondisi, sudah bernilai false. Berarti dia tidak terulang. Kalau tidak terulang, berarti ini tidak ditambahkan. Dia akan ditambahkan yang bernilai true. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti totalnya adalah 55. Ini kalau kita hitung secara manual dengan menggunakan ilmu matematika sederhana. Tapi kalau kita menggunakan coding, menggunakan bahasa pemrograman, ini tinggal kita ketikkan bentuknya seperti ini, maka totalnya akan langsung muncul 55. Nah, ini konsep contoh perulangan for. Maksud di sini ketika disebutkan bahwa perulangan menghemat waktu. Menghemat waktu artinya kita mempermudah proses ketika melibatkan eksekusi kode yang sama berkali-kali. Kalau misalkan kita ingin menambahkan sekarang adalah coba tambahkan misalkan berapa total dari bilangan 1 sampai dengan 1000. Kan tidak mungkin kita hitung manual 1 ditambah 1, 1, 2, 2 tambah 1 kan capek sekali. Nah, kalau di dalam perulangan kita tinggal ketikkan aja di sini 1000 atau 100. Misalkan 1000 kayak gini. Ketika kita ketikkan di sini angka akhir adalah 1000, berapa total penjumlahan dari bilangan 1 sampai dengan angka 1000, kita tinggal Ctrl S, tinggal jalankan perulangan, maka dia langsung akan dieksekusi, totalnya adalah 500.500. Jadi secara cepat akan dihitung berapa total penjumlahan dari bilangan 1 sampai dengan bilangan 1000. Kan langsung ketemu hasilnya. Kan kalau menggunakan manual kan kita hitung lagi nanti 11 sampai 1000 baris kayak gitu kan
ribet kali. Kita tidak mungkin menghitungnya satu persatu. Itulah makna daripada menghemat waktu dan mempermudah proses yang melibatkan eksekusi kode yang sama berkali-kali. Nah, ini contoh sederhana penggunaan for dengan menggunakan ini apa namanya bahasa pemrograman Java. Ini kalau menggunakan for. Kalau menggunakan while seperti apa? Nah, coba kita lihat di sini. Di sini. Sekarang coba kita perintahkan ke ChatGPT ya. ChatGPT coba dengan menggunakan while. Kalau menggunakan while. Artinya kita ingin dia, kalau tadi for, sekarang menggunakan while. Kalau menggunakan while, dia akan disebutkan kayak gini. Ini cukup simpel seperti ini saja. Ini ada jelasin nih contoh-contohnya deklarasi kode dan sebagainya. Ada keterangannya di sini silahkan dibacakan. Deklarasi variabel, perulangan, kemudian outputnya apa. Ya, kalau dengan menggunakan while cukup dengan kode seperti ini. Lalu kita tentukan nilai awal 0, kemudian disebutkan integer i sebagai inisialisasi variabel untuk iterasi sama dengan 1. Kemudian kode while cukup seperti ini saja. Jadi ini adalah kalau while ini inisialisasi, bahagian ini komponen inisialisasi. Kondisi di dalam while, kondisi yang ini. Kondisi yang ini. Ini i kurang dari 10. Itu kondisi. Kemudian kalau discrement ini increment discrement kalau di dalam while adalah ini. Ini i++. Artinya kalau kita pakai while, dia bentuknya seperti ini. Saya copy paste saja. Kalau menggunakan while, kita tinggal di sini hapus. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini. While ini kondisi, ini inisialisasi, ini kondisi, ini format while, dan ini outputnya. Ini increment, decrement di sini dia. Ini increment nilai i. Ini kalau kita jalankan menggunakan while, dia tetap hasilnya adalah 55. 55. Cara menghitung manualnya seperti apa? Seperti ini juga. Seperti ini juga, cuma perulangannya berbeda. Sekarang ini kalau menggunakan while. Perbedaannya dengan for, itu tadi for. Kalau for, ini while, tadi for. Ini hasil tetap sama, yaitu 55. Kalau menggunakan while. Nah, sekarang kalau menggunakan do while seperti apa? Coba sekarang kita inikan lagi ke dia. Oke. Oh, sorry. Ini saya copy paste tadi. Sekarang coba dengan perulangan do while. Kalau dengan do while. Kalau dengan do while, ini dia contohnya. Nih. Nah, artinya hanya diawali dengan kata perintah do while. Perulangan do while dari 1 hingga 10. Do, lakukan. Tambahkan nilai i ke dalam total. Selama dia do while ini, selama dia berulang-ulang, kapan dia berhenti berulang? Ketika kondisi ini terpenuhi. Kalau misalkan kondisi ini sudah terpenuhi, artinya sudah fast, maka dia stop perulangan. Tetapi selama dia kondisi ini belum terpenuhi, dia tetap akan berulang-ulang. Jadi kalau kita lihat ini, sama. Ini kalau misalkan ini, do, while, kita berikan kode di sini, kodenya tetap sama seperti ini. Kalau menggunakan do, while, ini tetap inisialisasi, ini kondisi, ini kondisi, ini kondisi, dan ini adalah increment, decrement. Ini increment. I++ tambah 1. Sehingga di sini disebutkan lakukan perulangan dari 1 hingga 10. Dia tetap diulang. Diulangnya seperti tadi. Ini yang kita lakukan tadi. 1 ditambah 1, 2 ditambah 1, dan seterusnya. Nah, di sini kan disebutkan kapan dia berhenti perulangan ketika kondisi ini sudah bernilai fast. Selama dia masih bernilai true, dia tetap berulang. Kalau sudah bernilai fast, berarti stop perulangan. Ini kalau kita jalankan, run, tetap hasilnya adalah 55. Oke ya, itu contoh sederhana hanya dengan menggunakan ChatGPT. Ini kalau bilang dibaca saja, artinya di sini ada keterangannya. Pertama penjelasan kode, deklarasi variabelnya, perulangan do while, dan outputnya.
di sini. Ini kalau kita di dalam algoritma, ini sebagai input, ini sebagai proses, ini sebagai output. Jadi sama ya seperti kita belajar di dalam algoritma menyelesaikan masalah, ada bagian input, ada bagian proses, ada bagian output. Ini kalau kita lihat source kode yang ada di sini, inilah input, ini proses, ini output. Ini dia. Nah, ini ya. Oke, ini contoh sederhana dengan menggunakan Java dan juga dengan menggunakan ChatGPT, bagaimana kita bisa memahami tentang apa itu konsep looping atau perulangan di dalam pemrograman. Nah, ini dasar sekali. Nah, sekarang di video berikutnya kita akan coba belajar bagaimana mengimplementasikan daripada konsep looping atau perulangan ini ke dalam aplikasi Flowgorithm. Nah, karena kita belajar di sini adalah Flowgorithm, bukan aplikasi yang lainnya. Apa itu Flowgorithm? Flowgorithm itu adalah untuk memudahkan kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan flowchart. Oke? Nah, sekarang kita tetap akan lanjutkan ke video kedua, yaitu konsep algoritma dan pemrograman, materi perulangan atau looping, kita implementasikan dengan bantuan aplikasi Flowgorithm. Tetap stay di channel ini, kita akan lanjutkan ke video yang berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.